Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Worotian Asrini Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur sistem pencernaan. Nah, sebelumnya apa sih itu sistem pencernaan? Jadi, sistem pencernaan merupakan suatu proses yang mengubah makanan dan menyerap sari-sari makanan berupa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sistem pencernaan akan memecah molekul makanan yang tadinya sangat kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Kemudian ada organ-organ pencernaan. Apa aja sih organ-organ pencernaan? Yaitu ada mulut, ada lidah, ada faring, ada kerongkongan, ada lambung, usus halus, usus besar, sampai yang terakhir itu pengeluarannya tuh ada pada anus. Yang pertama ada rongga mulut. Jadi rongga mulut ini proses pencernaan awal dimulai. Jadi proses pencernaan itu awalnya dimulai dari rongga mulut, di mana di sini menjadi tempat pencernaan mekanik dan kimiawi. Jadi mulut ini berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Nah, di dalam mulut ini terdapat organ-organ pelengkap itu kayak lidah, gusi, kemudian gigi, ada langit-langit mulut, ada kelenjar ludah, ada tonsil, dan sebagainya. Nah, yang pertama kita bahas yaitu ada lidah. Jadi lidah ini nih bagian luarnya itu terdiri dari papila, yaitu kayak berupa tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencengkram makanan dan mengenali rasa. Nah, kemudian gerakan lidah dan mulut itu mendorong makanan ke belakang tenggorokan. Jadi pada persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan terdapat katup bernama epiglotis yang mencegah makanan ini agar tidak masuk ke dalam sistem pernafasan. Nah, selanjutnya ada 3 sistem kelenjar pada lidah nih. Yang pertama ada kelenjar parotis, jadi dia itu letaknya di dekat telinga. Yang kedua itu ada kelenjar submaxillaris, yaitu terletak di bawah rahang atas. Nah, yang ketiga itu ada kelenjar submandibularis yang terletak di bawah lidah. Nah, jadi fungsi ketiga kelenjar ini untuk menghasilkan saliva yang bersifat pekat dan licin. Jadi saliva ini banyak mengandung lendir atau musin dan enzim petialin atau amilase yang akan mengubah amilum menjadi maltose. Jadi enzim petialin ini juga memiliki pH sekitar 6,8 sampai 7,0 dengan suhu 37 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ada gigi nih. Jadi gigi ini fungsinya untuk memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Nah, jadi potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkannya ke dalam kerongkongan atau esofagus. Jadi terdapat 4 jenis gigi, yaitu ada gigi taring, dan kanisus berfungsi untuk merobek atau mencabik makanan. Kemudian ada gigi seri, dan incisivus berfungsi untuk memotong makanan.
dia terdapat struktur dinding posterior faring, fossa tonsil, dan tonsil atau amandel. Sedangkan hipofaring, dia ini merupakan dua buah cekungan yang dibentuk oleh ligamentum glossoepiglotica medial dan lateral pada setiap sisinya. Selanjutnya ada kerongkongan. Nah, jadi kalau misalnya kerongkongan ini merupakan suatu tabung atau tube gitu ya, berotot yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung atau ventriculus dengan panjang sekitar 20 sampai 25 cm. Jadi makanan berjalan melalui esofagus dengan menggunakan proses peristaltik gitu. Nah, dinding kerongkongan ini terdapat 3 lapisan. Yang pertama ada tunika mukosa, yaitu dia menghasilkan mukus atau lendir. Yang kedua ada tunika submukosa, terdapat jaringan ikat kolagen dan elastis, ujung kapiler darah dan ujung syaraf. Yang ketiga ada tunika muskularis, yaitu mengandung otot polos dan jaringan ikat gerakan peristaltik pada kerongkongan. Jadi pertama itu gerakan menelan makanan yang terjadi di esofagus merupakan gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot dinding saluran pencernaan yang kaya akan otot polos yang berupa gerakan kembang kempis atau gerakan meremas-remas makanan dalam bentuk bolus dan akan mendorong bolus menuju ke lambung. Nah, waktu yang diperlukan bolus dari kerongkongan menuju lambung itu sekitar 6 detik. Jadi dari laring ini gitu, kemudian dia akan melalui gerakan peristaltik atau diremas-remas makanannya, jadi agar makanannya juga hancur dan agar lebih mudah dicerna. Kemudian semakin didorong semakin ke bawah, gerakannya menuju ke bawah sampai akhirnya menuju ke lambung. Nah, selanjutnya ada lambung atau ventriculus. Jadi, lambung ini merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Nah, lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas ada kardiak, bagian tengah yang bentuknya bulat itu fundus, dan bagian bawah itu ada pilorus. Jadi kardiak ini berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan kerongkongan. Pilorus berhubungan langsung dengan usus 12 jari. Nah, di bagian ujung kardiak dan pilorus terdapat flap atau sphincter yang mengatur masuk dan keluarnya makanan ke dalam dari lambung. Kemudian dinding lambung terdiri dari otot yang tersusun melingkar, memanjang, dan menyerong. Nah, otot-otot tersebut menyebabkan lambung berkontraksi sehingga makanan teraduk dengan baik dan bercampur merata dengan getah lambung. Hal ini menyebabkan makanan di dalam lambung berbentuk seperti bubur. Nah, dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung air lendir atau musin, asam lambung, enzim renin, dan enzim pepsinogen. Getah lambung bersifat asam karena mengandung banyak asam lambung. Nah, asam lambung berfungsi membunuh kuman penyakit atau bakteri yang masuk bersama makanan dan juga berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin ini berfungsi mencegah protein menjadi pepton dan proteosa. Enzim renin berfungsi menggumpalkan protein susu kasein yang terdapat dalam susu. Adanya enzim renin dan enzim pepsin menunjukkan bahwa di dalam lambung terjadi proses pencernaan kimiawi. Selain menghasilkan enzim pencernaan, dinding lambung juga menghasilkan hormon gastrin yang berfungsi untuk pengeluaran sekresi getah lambung. Di dalam lambung terjadi gerakan mengaduk. Nah, gerakan mengaduk itu dimulai dari kardiak, di daerah pilorus. Di gerak mengaduk terjadi terus-menerus, baik pada saat lambung berisi makanan maupun pada saat lambung kosong. Jadi jika lambung berisi makanan, gerak mengaduk lebih giat dibanding pada saat lambung dalam keadaan kosong. Jadi makanan ini pada umumnya bertahan 3-4 jam di dalam lambung. Nah, sedangkan makanan berserat itu bertahan lebih lama. Jadi dari lambung itu makanan sedikit demi sedikit keluar menuju usus 12 jari melalui sphincter pilorus.
Selanjutnya ada usus halus. Jadi usus halus ini merupakan saluran pencernaan sepanjang yang panjangnya lebih kurang 7 meter dengan diameter 2,5 cm. Nah, fungsi usus halus adalah mencerna makanan dan mengabsorpsi sari makanan. Nah, penyerapan sari-sari makanan ke dalam dinding usus melalui berbagai cara, yaitu ada secara difusi, usus halus ada secara difusi. Nah, usus halus ini terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama ada duodenum, nah atau usus 12 jari, dia itu terletak paling dekat dengan lambung. Dikatakan usus 12 jari karena panjangnya kurang lebih 12 kali ruas jari. Kemudian sebelum masuk ke usus 12 jari, setelah makanan dicerna oleh lambung, makanan akan melalui jalan keluar lambung menuju usus 12 jari yang berbentuk led yang disebut pilorik. Nah, pada pilorik ini berfungsi mengatur jalan makanan menuju usus 12 jari. Yang kedua ada jejunum. Nah, kalau jejunum ini setelah makanan melewati usus 12 jari, makanan akan masuk ke dalam saluran intestinum. Nah, kemudian berikutnya jejunum itu disebut dengan epicynum bagian tengah. Yang ketiga ada ileum. Kalau ileum ini merupakan bagian akhir pada intestinum. Jadi dinding dalam usus halus dilapisi oleh bermiliar-miliar tonjolan mikroskopis menyerupai jari. Yang pada tonjolan ini disebut dengan pili. Nah, kelenjar usus halus menghasilkan getah cerna yang akan mencerna makanan yang masuk ke dalam usus halus dan menyaring bagian yang dapat dilewati pili dan mengandung air. Jadi bagian yang diserap usus melalui pili berupa sari makanan yang masuk ke dalam pembuluh darah untuk selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pencernaan makanan akan dikeluarkan oleh tubuh melalui rektum atau usus besar, kemudian keluar ke anus menjadi feses. Selanjutnya ada usus besar. Nah, usus besar atau duodenum merupakan saluran panjang dengan permukaan dinding yang mengalami penyempitan dan penonjolan serta merupakan tersusun dari usus halus. Nah, panjang usus besar itu kurang lebih 1,5 meter dengan lebar 5-6 cm. Nah, untuk bagian-bagian usus besar itu yang pertama ada sekum. Jadi sekum ini merupakan pertemuan antara usus halus dan usus besar. Sekum adalah bagian usus besar berbentuk seperti kantung yang menghubungkan bagian akhir usus kecil ileum dengan usus besar. Sisa makanan dari usus kecil yang masuk ke dalam sekum umumnya masih berbentuk bubur cair. Nah, pada bagian organ usus besar ini terjadi penyerapan kembali nutrisi dan sisa air dari si cim ini atau bubur cair ini. Yang kedua ada usus buntu. Nah, kalau usus buntu bagian dari usus besar yang muncul seperti kolon dari akhir sekum, mempunyai pintu keluar yang sempit tapi masih memungkinkan dapat dilewati oleh beberapa isi usus. Sebagai suatu organ pertahanan terhadap infeksi, kadang appendix ini bereaksi secara hebat dan hiperaktif yang bisa menimbulkan perforasi dindingnya ke dalam rongga abdomen. Selanjutnya ada macam-macam koloni. Jadi koloni itu usus tebal yang merupakan bagian lebih tebal dan menyempit dengan banyak tonjolan pada bagian permukaannya. Proses yang terjadi di kolon adalah adanya pencernaan secara biologis dengan bantuan bakteri Escherichia coli yang bertugas untuk pembusukan makanan, membentuk vitamin K, dan menghambat pertumbuhan bakteri yang bersifat patogen. Jadi, sisa makanan yang telah dibusukkan akan dibentuk menjadi feses dan akan masuk ke dalam rektum. Nah, kolon itu dibagi jadi 4. Yang pertama ada kolon ascendens. Kalau kolon ascendens ini merupakan kolon yang berbentuk vertikal dan memanjang ke atas, dimulai dari dasar perut kanan sampai ke hati. Kolon ascendens merupakan bagian awal dari usus besar. Fungsi utamanya itu untuk menyerap makanan yang belum terserap di usus halus. Selanjutnya ada kolon transversum. Kalau ini merupakan lanjutan dari kolon ascendens dengan bentuk horizontal.
Kolon transfer sum ini melekat pada perut. Jaringan yang bertugas untuk menopang perlekatan ini disebut dengan jaringan omentum. Fungsi utamanya itu untuk menyempurnakan penyerapan nutrisi dari makanan dan membantu memadatkan feses. Selanjutnya ada kolon descenden. Kalau kolon descenden ini merupakan lanjutan dari kolon transfer sum yang bergerak memanjang ke bawah dan berakhir di kolon sigmoid. Jadi kolon descenden ini berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara dan membantu menyesuaikan kepadatan feses. Selanjutnya ada kolon sigmoid. Kalau kolon sigmoid ini lanjutan dari kolon descenden, berukuran pendek dan berbentuk seperti huruf S. Nah, kolon sigmoid ini terletak di sisi kiri bawah perut. Kolon sigmoid memiliki jaringan otot kuat sehingga dapat menjalankan fungsinya, yaitu untuk menekan feses agar menuju ke rektum. Nah, yang terakhir itu ada rektum. Jadi rektum itu merupakan bagian terakhir dari usus halus dengan struktur lapisan mukosa yang tebal dan kaya akan pembuluh darah. Nah, jadi proses yang terjadi di rektum itu pergerakan feses secara peristaltik yang dikendalikan oleh otot polos dan akhirnya akan menuju ke anus. Jadi proses perjalanan itu makanan untuk sampai ke usus besar membutuhkan sekitar 4-5 jam. Usus besar dapat menyimpan makanan dalam kurun waktu 24 jam. Jadi fungsi utama dari rektum itu tempat menyimpan sementara feses yang kemudian akan disekresikan keluar melalui anus. Penumpukan feses akan merangsang syaraf yang terdapat pada rektum untuk melakukan defekasi atau buang air besar. Selanjutnya ada anus. Jadi anus ini merupakan tempat pembuangan feses dari tubuh. Jadi sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter ini merupakan yang menyusun rektum ada dua, yaitu otot polos dan otot lurik. Jadi proses defekasi itu atau buang air besar itu dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter, anus, dan kontraksi kolon serta rektum, sehingga akibatnya feses dapat terdorong keluar dari anus. Selanjutnya ada kelenjar pencernaan makanan. Yang pertama ada hati. Jadi hati ini merupakan kelenjar pencernaan yang terbesar di dalam tubuh, terletak di dalam rongga perut sebelah kanan yang berfungsi menghasilkan cairan empedu yang ditampung dalam kantung empedu gitu. Jadi yang berfungsi sebagai menawarkan racun, menyimpan gula dalam bentuk glikogen, mengubah provitamin A menjadi vitamin A, menjaga keseimbangan zat makanan dalam darah, mengubah kelebihan asam amino menjadi urea untuk dikeluarkan dari tubuh. Pada prosesnya setelah diserap oleh usus, sari-sari makanan dibawa oleh darah menuju ke hati dan seluruh tubuh. Pada hati bermuara dua pembuluh darah, yaitu vena porta hepatica yang berasal dari lambung dan usus yang mengandung darah miskin oksigen tetapi kaya nutrisi atau sari makanan, dan arteri hepatica yang merupakan cabang arteri coeliaca, arteri yang mengalirkan darah ke saluran cerna yang kaya oksigen. Selanjutnya ada pankreas. Kelenjar pankreas ini ialah kelenjar pencernaan yang terletak di dalam rongga perut bagian belakang. Bentuknya memanjang dan menghasilkan getah-getah pankreas. Pankreas juga memiliki salah satu fungsi utama, yakni mengatur kadar gula dalam darah. Di dalam pankreas terdapat hormon insulin yang berfungsi mengubah gula darah, glukosa menjadi glikogen. Pankreas juga menghasilkan enzim pencernaan yang disalurkan ke dalam usus. Enzim yang dihasilkan oleh pankreas dipengaruhi oleh hormon sekretin yang diproduksi oleh usus 12 jari. Nah, enzim yang dihasilkan itu seperti amilase mengubah amilum menjadi glukosa, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan mengubah lemak menjadi gliserol, kemudian tripsin mengubah protein menjadi senyawa asam amino. Yang terakhir ada empedu. Nah, empedu ini jadi hati ini memproduksi empedu untuk membantu dalam pencernaan. Empedu itu disimpan dalam kantung empedu dan diantarkan melalui saluran empedu ke dalam usus kecil.
Empedu itu dihasilkan dari perombakan sel darah merah yang tua atau rusak oleh hati. Cairan empedu dialirkan ke dalam duodenum. Kemudian pengeluaran cairan empedu dipengaruhi oleh hormon kolesistokinin. Hormon ini dihasilkan oleh duodenum. Secara umum ada dua fungsi empedu bagi manusia. Fungsi dalam pencernaan itu untuk membantu penguraian lemak. Kemudian yang kedua itu membantu fungsi hati dalam pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Sekian presentasi mengenai struktur pencernaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.